Perkenalkan, nama saya Rohin Saputra dengan NIM 2248201174. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi yang sudah saya buat, yaitu dengan judul nutraceutical. Apa itu nutraceutical? Nutraceutical adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Para peneliti menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia atau zat kimia tanaman non-nutrif yang memiliki khasiat pelindung atau khasiat pencegah penyakit di dalam makanan. Genomica itu sendiri adalah ilmu membantu mengetahui kandungan zat kimia di dalam makanan yang mengetahui bagaimana mekanisme zat tersebut bekerja di dalam tubuh. Nutraceutical di era postgenomik menghasilkan penelitian yang membuktikan bahwa buahan dan sayuran dapat melindungi tubuh dari penyakit seperti kanker dan kardiovaskular, dikarenakan pada sel-sel tersebut mengandung antioksidan, karoten, dan asam askorbat. 3 faktor yang mempengaruhi kerja nutraceutical dalam tubuh adalah: 1 faktor jenis kelamin, 2 usia, 3 lingkungan. Nutrien yang paling banyak dikenal adalah yang mengandung antioksidan dan vitamin C. Vitamin yang banyak dikandungin oleh nutrien tersebut adalah vitamin C, vitamin E, dan beta karoten yang memiliki banyak kegunaan. Dan nutrien tersebut banyak berkembang produk bahan alam yang aman dikonsumsi oleh rakyat seperti makanan, suplemen kesehatan yang aman. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama buah-buahan dan sayuran. Ciri khas dari buah-buahan dan sayuran tersebut adalah memiliki warna yang terang karena mengandung kromofor dan jumlah karbon yang saling bertukar-tukar. Karotenoid adalah pigmen alami yang ditemukan pada buah-buahan dan sayuran, di mana karotenoid membuat jagung menjadi berwarna kuning, wortel berubah menjadi jingga atau kemerahan, dan tomat menjadi warna merah. Karotenoid itu sendiri 50% diserap ke dalam aliran darah, dan hanya beberapa persen karoten yang bisa diubah menjadi vitamin A, di mana karoten dapat melindungi hati dan paru-paru dari kanker. Senyawa yang ada pada karotenoid antara lain B-karoten dan A-karoten. Likopen adalah fitokimia yang disintesis oleh tumbuhan dan mikroorganisme, namun tidak dapat diproduksi oleh manusia, sehingga harus diperoleh dari buah-buahan. Senyawa ini dikenal sebagai antioksidan kuat yang mampu menonaktifkan radikal bebas. Kemampuannya dalam mengikat oksigen bebas 2 kali lebih besar dari beta-karoten dan 10 kali lebih besar dari beta-tokoferol. Selain itu, likopen juga membantu komunikasi antara sel melalui gap junction dan berperan dalam reaksi kimia yang mencegah kanker serta melindungi biomolekul penting seperti lipid, protein, dan DNA. Lutein adalah suatu kantofil dan satu dari 600 karotenoid di dalam sayur berdaun hijau sebagai nutrisi mata. Contohnya bayam, kale, brokoli. Zeaxanthin merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di dalam tubuh untuk melawan radikal bebas. Contohnya jagung, paprika, oren, kuning telur, jeruk. Astaxanthin tidak diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh manusia. Digunakan untuk membantu mengatasi penyakit degenerasi manula, nyeri otot, rheumatoid, artritis, kulit keriput, dan kerusakan kulit akibat paparan sinar ultraviolet. Jenis produk bahan alam yang distandarisasi dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui. Produk bahan alam dengan kemampuan dan marker yang diketahui namun belum ada standarisasi. Apa itu kerusakan bahan pangan? Kerusakan bahan pangan adalah penurunan mutu makanan akibat mikroorganisme, reaksi kimia, atau kondisi lingkungan sehingga tidak layak dikonsumsi. Tanda-tanda kerusakan: tekstur dari kertas menjadi lunak, contoh kentang. Tekstur dari lunak menjadi keras, contoh tepung. Tekstur dari kental menjadi encer, contoh telur. Rasa menyimpang, contoh sirup menjadi asam. Aroma menyimpang, contoh telur menjadi busuk. Penampakan secara visual menyimpang, contoh jamur pada roti. Klasifikasi bahan pangan dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan lagu kerusakannya. A. Bahan pangan mudah rusak, contoh susu ikan telur. B. Bahan pangan agak mudah rusak, contoh sayuran dan buah-buahan. C. Bahan pangan tidak mudah rusak, contoh sereal dan kacang-kacangan. Bahan pangan dapat mengalami kerusakan karena pertumbuhan mikroba, aktivitas enzim, aktivitas serangga atau parasit, kandungan air dalam bahan pangan, suhu udara, sinar, dan waktu penyimpanan. Jenis kerusakannya diantaranya kerusakan mikrobiologis, mekanis, fisik, kimia, dan biologis. Mencegah kerusakan bahan pangan: A. Pengawet suhu tinggi, B. Pengawet kimia, C. Pengeringan. Teknologi bahan alam, pemilihan dan penyiapan bahan. Pemilihan bahan. Pemilihan bahan istilah taksonomi dikembangkan dari 2 kata Yunani taksi yang berarti pengaturan dan nomia yang berarti distribusi atau metode. Jadi taksonomia adalah ilmu tentang penamaan, penggambaran, dan penggolongan organisme dan semua tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di dunia. Langkah-langkah pemilihan bahan seperti berikut: 1. Seleksi spesies, 2. Seleksi usia, 3. Seleksi bagian tubuh, 4. Seleksi lokasi dan musim. Pemilihan bahan. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan: musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, kondisi tanah, pH, alkalinitas, keberadaan senyawa, makro, mikro, dan mineral lainnya, mikroorganisme. Pertimbangan dalam penentuan jenis bahan: pengalaman penggunaan turun-temurun, pengujian, atau screening. Penyiapan bahan. Pemanenan. Bahan baku dapat berupa keseluruhan atau bagian tertentu saja, dan tanaman seperti daun, folium, batang kaulis, akar, radik, umbi, bulbus, kulit batang kortek, bunga flos, buah, fruktus, dan bagian lainnya yang disesuaikan pada suatu organisme. Bahan baku harus sehat dan bersih, artinya tidak terkontaminasi dengan penyakit seperti bakteri, jamur, virus, serangga, tanaman lain, atau debu yang mungkin mengandung mineral tertentu. Sumber bahan baku: biota yang hidup liar atau tumbuh secara alamiah, hasil budidaya. Penyiapan bahan. Sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan cemaran, kotoran, dan bahan asing lain. Dari bahan simplicia, pembersih simplicia dari tanah dapat mengurangi jumlah kontaminasi mikroba. Tanaman tinggi misalnya sering sekali terkotori oleh lumut yang sulit dipisahkan, sehingga perlu kecermatan dalam sortasi ataupun biota yang mirip dengannya.
Penyiapan bahan, pencucian. Pencucian dilakukan dengan air bersih, sumur pam atau air dari mata air. Simplisia yang mengandung zat mudah larut dalam air mengalir dicuci dalam waktu singkat mungkin. Setelah pencucian dilakukan pengeringan selama 1 hari untuk memudahkan perajangan. Bahan, perajangan simplisia dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Tanaman yang baru dipanen sebelum dirajang dijemur dalam keadaan utuh selama 1 hari. Cara perajangan juga tergantung bagian atau keadaan biodata. Contoh perajangan. Penyiapan bahan, pengeringan, sinar matahari, kering angin, oven, microwave, freeze drink. Penyiapan bahan, pengecilan ukuran, gunting, pisau, alat penggiling, blender, mortar. Penyiapan bahan, gabling dilakukan setelah sempitnya kering dan sebelum digunakan untuk membuang kotoran atau material yang tidak dikehendaki atau bagian lain dari tanaman untuk memisahkan benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan atau pengotor lain. Penyiapan bahan, identifikasi taksonomia, analisis terhadap uji farmakologi, fisika, kimia, biologi, dan mikrobiologi. Pengujian makro dan mikroskopik, analisis impuritas organik dan anorganik, analisa kandungan air dan susut, pengeringan, kadar abu, kadar serat, komponen yang dapat diekstrak, pengaktifan substans, kontaminan, mikroba atau residu. Penyiapan bahan, penyimpanan, ekstraksi bahan alam. Ekstraksi itu ada 4. Satu definisi, ekstraksi adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolis sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas atau bagian yang tidak diperlukan karena sifatnya mengganggu baik dalam penyajian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Klasifikasi. Klasifikasi ekstraksi secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan bantuan pelarut. Ketiga, prinsip. Pelarut akan merusak dinding sel dengan jaringan serta masuk ke dalam sel-sel. Pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut diurutkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. 4. Metode. Maserasi, perkolasi, ekstraksi dengan reflux, sokretasi, ekstraksi dengan ultrasonikasi, ekstraksi dengan microwave, ekstraksi dengan tekanan. Di sini ada ekstraksi, maserasi, perkolasi dengan reflux. Selanjutnya ultrasonik, microwave, sokretasi dengan tekanan. Di sini ada pelarut, ekstraksi, evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan zat cair menjadi uap. Biasanya dilakukan untuk memisahkan pelarut dari larutan atau memekatkan zat terlarut.